Ya, kita bersyukur malam hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama kembali untuk bersama-sama menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk malam hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan melalui persekutuan doa. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam persekutuan doa, kita bersama-sama mengambil waktu teduh bersyukur untuk kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini. Amin. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita renungkan seluruh kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita hari ini. Di sepanjang waktu di hidup kita, kebaikan Tuhan yang nyata. Mari dengan penuh syukur kita naikkan nyanyian ini dari awal.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami sungguh melihat, merasakan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi, baik suka maupun duka, air mata dan bahagia. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami meyakini ya Tuhan, semua yang Tuhan izinkan terjadi membawa kami untuk lebih mengenal Engkau. Bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini ya Tuhan, kami segenap umat-Mu memohon pimpinan Tuhan di dalam persekutuan doa. Biarlah Engkau saja yang dimuliakan, Engkau saja yang ditinggikan. Kami sungguh merindukan hadirat Tuhan yang Engkau nyatakan di dalam setiap kami, agar kami menikmati Engkau di sepanjang persekutuan doa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama menaikkan satu nyanyian bahwa segala hal yang Tuhan izinkan terjadi selalu membawa kita kepada satu proses untuk melihat kebaikan Tuhan, untuk melihat bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dalam hidup kita. Mari kita naikkan nyanyian ini dengan penuh keyakinan, pelangi kasih. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama-sama membaca satu firman Tuhan yang diambil dari Amsal
1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 adalah nats yang mengawali kita sebelum kita berdoa. Kita akan membaca secara bergantian, saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, ayat ke-7 kita baca bersama-sama. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Bersama-sama, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk konferensi KTT G20 di Bali yang saat ini sedang berlangsung. Kita berdoa biarlah Tuhan yang memimpin semua acara, segala persiapan yang telah berjalan ini. Dan kita berdoa biarlah kerjasama yang telah terjalin di antara negara-negara ini dapat mempererat, juga dapat menghasilkan satu kebijakan yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh negara yang mengikuti KTT G20 di Bali. Mari kita berdoa bersama-sama dengan bersuara. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, bersyukur bahwa Indonesia telah terpilih menjadi tuan rumah KTT G20 dan saat ini sedang berlangsung ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kerjasama yang telah terjalin selama ini dan kami berdoa ya Tuhan untuk hal-hal yang saat ini sedang dibicarakan untuk membangun maupun mempererat kerjasama antar negara. Kami mohon Tuhan biarlah seluruh pemimpin, seluruh tim yang saat ini sedang mengikuti boleh bersama-sama diberikan hikmat dan kami berdoa ya Tuhan, memohon Tuhan yang menolong mereka semua agar Indonesia dapat menjalin kerjasama yang baik dengan bangsa-bangsa, dengan negara-negara yang saat ini sedang mengikuti, bahkan seluruh negara yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga kiranya Engkau yang melindungi seluruh rangkaian kegiatan yang saat ini sedang berlangsung sampai selesai nanti. Kami mohon Tuhan biarlah acara ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan biarlah seluruh aparat keamanan boleh Tuhan lindungi, Tuhan tolong mereka, anugerahkan kesehatan yang baik untuk mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan KTT G20 di Bali. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga berdoa untuk pemerintah yang saat ini terus berjuang dalam menekan angka kenaikan COVID-19 yang saat ini juga sedang naik. Mari kita berdoa bersama-sama biarlah pemerintah diberikan hikmat di dalam menjalankan tugas dan diberikan kesehatan yang baik oleh Tuhan. Juga kita selaku masyarakat boleh tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami saat ini. Kenaikan COVID juga sedang naik Tuhan, kami berdoa biarlah kami selaku masyarakat boleh dapat menjaga diri kami dengan menjaga protokol kesehatan dengan baik ya Tuhan. Kami mohon Tuhan biarlah kami disiplin terhadap diri kami sendiri juga keluarga kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk upaya pemerintah yang saat ini sedang berjuang juga dalam menekan angka kenaikan COVID-19. Tuhan tolong mereka di mana saja pun mereka saat ini sedang bertugas, setiap satgas Tuhan tolong mereka ya Tuhan, berikan hikmat kepada mereka di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik ya Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk mereka, jaga dan lindungi mereka dan keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Kita juga berdoa untuk pemerintah dalam memberantas judi online dan jaringannya yang saat ini juga terus dilakukan. Kita berdoa seluruh aparat keamanan juga dengan pemerintah boleh bekerja sama bersinergi dengan baik dalam memberantas judi online ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami juga memohon pimpinan Tuhan untuk pemerintah kami yang saat ini terus berjuang dalam memberantas judi online yang saat ini sedang marak. Dan kami mohon Tuhan, jaringan-jaringan mereka yang tersebar di berbagai wilayah, Tuhan kami mohon biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada khususnya abdi negara, tim keamanan, aparat polisi, Polri, juga TNI ya Tuhan, di dalam mengusut kasus ini supaya boleh membuahkan hasil yang baik. Kami juga memohon Tuhan kiranya seluruh tim aparat boleh menjalankan tugas mereka dengan jujur. Terima kasih ya Tuhan. Kami memohon pimpinan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa untuk gereja kita GKJ Sunter. Kita mendukung di dalam doa untuk ibadah malam Natal pada tanggal 24 Desember bulan depan, untuk ibadah Natal umum 25 Desember, juga ibadah malam tahun baru pada tanggal 31 Desember. Kita juga berdoa untuk ibadah tahun baru 2023. Kita sungguh-sungguh memohon pimpinan Tuhan untuk segala hal yang saat ini sedang dipersiapkan, yang sudah berjalan. Kita berdoa jikalau Tuhan berkehendak, biarlah kita dapat merayakan sukacita Natal ini secara onsite. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa untuk gerejamu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan mendukung seluruh rangkaian acara Natal pada bulan depan. Untuk setiap Natal komisi, kami berdoa untuk ibadah malam Natal 24 Desember, ibadah Natal umum 25 Desember, ibadah malam tahun baru 31 Desember, dan ibadah tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan, di dalam segala persiapan yang telah dijalani, kami memohon pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyatakan kehendak Tuhan untuk gerejamu di tempat ini. Apa yang harus kami lakukan, kami memohon pimpinan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan, jikalau Tuhan berkenan, kami memohon belas kasih Tuhan. Biarlah kami dapat melaksanakan perayaan Natal ini secara onsite. Kiranya Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan yang memberkati seluruh anak-anak Tuhan yang saat ini dalam persiapan mereka, tim panitia, juga seluruh anak-anak Tuhan terlibat dan seluruh jemaat Tuhan. Kami memohon Tuhan, biarlah kami dapat memaknai Natal ini dengan penuh syukur. Kami rindu Tuhan merasakan kasih Tuhan bersama-sama, dan kiranya Tuhan berkenan mendengar doa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon juga kiranya Engkau yang memberikan kesehatan yang baik untuk setiap kami jemaat Tuhan di dalam menjalankan seluruh tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga berdoa untuk Natal Sekolah Minggu 17 Desember 2022. Kita berdoa untuk segala persiapan yang saat ini sedang dilakukan untuk seluruh anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya. Untuk tim panitia, kita mohon pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk perayaan Natal Sekolah Minggu 17 Desember mendatang. Di dalam segala persiapan yang telah dilakukan, Tuhan kami mohon kiranya Engkau yang menolong. Terlebih Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang Engkau nyatakan lebih dahulu untuk Natal Sekolah Minggu ini, supaya jikalau Tuhan berkehendak boleh berjalan dengan baik secara onsite. Kami rindu juga Tuhan, biarlah momen Natal ini menjadi satu sarana penginjilan yang baik untuk anak-anak, khususnya untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Berkati para guru sekolah minggu, berkati setiap pembicara ya Tuhan, Engkau menolong mereka di dalam segala persiapannya. Anugerahkan mereka kesehatan yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita juga mendukung dalam doa untuk semua hamba Tuhan, BPJ, pengurus komisi, dan seluruh aktivis. Kita doakan agar kita semua tetap dapat semangat dan lebih giat melayani Tuhan. Kita berikan kesehatan dan tetap dapat membagi waktu dengan keluarga dan dalam pelayanan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini, baik seluruh tim hamba Tuhan, untuk seluruh tim BPJ, untuk pengurus komisi dan seluruh aktivis. Tuhan, biarlah kami dapat bersatu hati dalam melayani Tuhan di gereja-Mu ini. Lebih giat dalam melayani Tuhan, kami sungguh-sungguh memohon pimpinan Tuhan yang Engkau nyatakan untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami rindu Tuhan mendengar apa yang ingin Engkau nyatakan, apa yang ingin Engkau bicarakan kepada setiap kami rindu ya Tuhan. Berikanlah kami kerendahan hati untuk melayani Tuhan. Anugerahkanlah kami hati yang sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Tuhan, biarlah setiap kami juga dapat
diberikan hikmat dalam membagi waktu kami untuk melayani keluarga, juga melayani Tuhan di tempat ini. Tolong Tuhan biarlah setiap kami di tempat ini, seluruh jemaat Tuhan dapat bergandeng tangan di dalam melayani Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan berdoa untuk jemaat yang sakit. Namun sebelumnya kita mau angkat satu nyanyian bahwa di dalam Yesus, hanya percaya kepada Yesus kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kekuatan, ada kedamaian. Mari kita nyatakan nyanyian ini dengan sungguh-sungguh bahwa kekuatan yang bisa kita dapatkan hanya dengan bersandar kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Jemaat Tuhan katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Amin. Hanya Tuhan sumber kekuatan kita. Saat ini kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang lemah tubuh. Kita akan berdoa untuk Bapak Ganjar Wibowo dalam terapi yang rutin dilakukan setiap minggu, cuci darah. Kita juga mendukung dalam doa untuk saudari Jenny Afung yang lemah tubuh dan sakit kepala. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama mendukung saudara kita di dalam doa. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Ganjar Wibowo dalam pergumulannya. Kami berdoa ya Tuhan, saat ini beliau rutin melakukan cuci darah setiap minggu. Tuhan, kami mohon Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada beliau agar dapat menjalani segala proses terapi dan perawatan medis dengan baik, dengan penuh
pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan untuk segala biaya yang dibutuhkan, mohon Tuhan yang mencukupkan. Begitu pula Tuhan kami berdoa untuk saudari Jenny Afung di dalam pergumulannya, dalam lemah tubuh dan sering sakit kepala. Tuhan kami mohon belas kasih Tuhan untuk anakmu ini. Kiranya Tuhan memberikan kedamaian hati kepadanya, Engkau yang menghibur saudari Jenny Afung, agar saudari Jenny Afung dapat merasakan kasih Tuhan di dalam setiap keadaan. Bukan hanya sakit saja, tapi kami rindu Tuhan, biarlah dia sungguh-sungguh dapat menyatakan imannya untuk tetap bersandar kepada Engkau sebagai satu-satunya penolong dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Untuk kaum pria, mohon doakan untuk Ibu Lim Quinio, mama dari Bapak Chandra Liantoro dalam pengobatan sakit, ada luka dan infeksi di kaki kanan. Untuk kaum wanita, mari kita berdoa untuk saudara Joni Widodo dalam perawatan di Rumah Sakit Sumber Waras. Kita memohon pimpinan Tuhan agar saudara Joni dapat diberikan kekuatan dan kesehatan. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk saudara Joni Widodo di dalam pergumulannya saat ini ya Tuhan, dalam jiwanya ataupun dia merasa tidak tenang, kami mohon Tuhan biarlah Engkau yang menghibur, memberikan belas kasih-Mu untuk anakku ini ya Tuhan, di dalam menjalani seluruh perawatan di Rumah Sakit Sumber Waras. Kami berdoa Tuhan, biar pertolongan Tuhan saja yang boleh Tuhan curahkan dalam hidup Ko Joni. Tuhan tolong dia, kasihani dia ya Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu untuk anakku ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Selanjutnya untuk kaum wanita, mari kita berdoa untuk Ibu Minarti Japri dalam pengobatan bengkak di kaki kiri. Untuk kaum pria, silakan doakan untuk Bapak Tony, kakak ipar dari Ibu Yuni yang saat ini dalam pengobatan sakit kanker kelenjar getah bening. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk anakmu Ibu Minarti Japri di dalam pengobatan karena kakinya bengkak di sebelah kiri. Kami rindu ya Tuhan di dalam masa-masa saat ini, kiranya Tuhan yang memberikan peneguhan apa yang ingin Tuhan nyatakan melalui situasi yang Tuhan izinkan terjadi ini. Lebih dari itu ya Tuhan, kami memohon belas kasih Tuhan untuk Ibu Minarti Japri. Kalau Tuhan berkenan, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan menyembuhkan Ibu Minarti Japri. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah seluruh tim medis diberikan hikmat di dalam menangani ataupun dalam mengobati, dalam tindakan perawatan yang saat ini sedang dilakukan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa, amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk para lansia dan orang tua yang lemah tubuh dan tidak kuat untuk beraktivitas. Mari kita mendukung dalam doa untuk mama dari Ibu Mona. Kita berdoa untuk Bapak Sugiar Effendi yang saat ini juga dalam pergumulannya stroke. Kita berdoa juga untuk Bapak Chong Sauhui, untuk Bapak Susanto Limas, papa dari Pak Raymond Lim. Dan kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita, jemaat Tuhan yang sakit dan sedang isolasi mandiri. Kita berdoa kiranya Tuhan Yesus memulihkan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa juga untuk para orang tua yang lemah tubuh, tidak kuat beraktivitas. Kami berdoa untuk mama dari Ibu Mona, untuk Bapak Sugiar Effendi dan juga saat ini dalam pergumulannya karena stroke Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Chong Sauhi, untuk Bapak Susanto Limas. Tuhan, kami berdoa memohon belas kasih Tuhan untuk para orang tua kami. Kalau saat ini mereka merasakan kesepian, kami rindu Tuhan, biarlah kedamaian yang Tuhan, yang berasal dari Tuhan itu boleh Tuhan nyatakan kepada mereka melalui keluarga mereka, melalui anak-anak mereka. Kami mohon Tuhan, biarlah mereka dapat tetap bersuka cita, memiliki ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, kiranya mereka mempunyai keyakinan yang teguh kepada Engkau sebagai satu-satunya penolong dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri maupun mereka yang lemah tubuh. Tuhan, kami mohon juga belas kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami. Kami mohon kiranya Tuhan yang memulihkan keadaan mereka, segala perawatan yang saat ini mereka jalani, baik melalui obat-obatan, makanan, minuman. Kami mohon Tuhan biarlah mereka juga dapat
beristirahat dengan cukup. Dan kiranya Tuhan Engkau yang berkenan memulihkan, menyembuhkan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa bersama-sama untuk Ibu Kupokim di dalam pemulihannya. Kita bersyukur bahwa bagian tubuh yang bengkak saat ini sudah membaik dan sudah pulang dari rumah sakit. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk Ibu Kupokim di dalam pemulihan yang saat ini sedang ia jalani. Kami bersyukur ya Tuhan, ada proses yang baik yang telah terlihat. Bagian tubuh yang bengkak saat ini sudah mulai membaik dan saat ini sudah pulang dari rumah sakit. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi hidup Ibu Kupokim. Tuhan, kami juga terus memohon pertolongan Tuhan, biarlah anakmu ini terus berharap kepada Engkau. Anakmu ini terus bersyukur kepada Tuhan dan kami rindu Tuhan, jikalau Tuhan berkenan Engkau boleh menyembuhkan Ibu Kupokim. Kami berdoa Tuhan untuk segala perawatan yang saat ini sedang dijalani di rumah. Biarlah Ibu Kupokim tetap merasakan sukacita damai sejahtera dari Tuhan. Engkau yang menolong setiap keluarga yang merawat Ibu Kupokim, anugerahkan mereka kesehatan yang baik juga ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa, amin. Sebelumnya poin 10, nomor 10 kita akan berdoa untuk anak Keiliani, keponakan dari Bapak Ivan Cahyadi, yang saat ini sedang operasi skoliosis pada hari Kamis 17 November 2022. Besok akan menjalani operasi skoliosis pada hari Kamis 17 November 2022. Kita berdoa kiranya Tuhan yang memimpin seluruh tindakan operasi. Kita memohon agar Tuhan berbelas kasih dan kiranya Tuhan memulihkan keadaan dari Keiliani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anakmu Keiliani ya Tuhan, di dalam pergumulannya saat ini karena skoliosis. Kami berdoa ya Tuhan, memohon belas kasih Tuhan untuk dia. Dan besok Tuhan rencana akan dilakukan tindakan operasi. Kami sungguh-sungguh memohon hikmat dari Tuhan untuk para medis agar dapat menjalankan operasi dengan baik, segala tindakan operasi dapat berjalan dengan baik. Tuhan tolong juga Tuhan untuk kesiapan hati di dalam menjalani operasi ini. Hal yang tidak mudah, tapi kami mohon Tuhan kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kepada Keiliani agar dia boleh merasakan damai dan kekuatan dari Tuhan. Berkati orang tua yang mendampingi, berkati keluarga yang mendampingi. Kami juga berdoa Tuhan kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka, kesehatan kepada mereka dalam menjaga anak yang terkasih. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang mencukupkan segala biaya yang dibutuhkan. Terpujilah namamu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang terakhir jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita terus dukung dalam doa untuk saudara-saudari kita, untuk Jessica Hussein, Albert Gunawan, Nesya Gunawan, dan Andre Chandra. Di dalam segala keterbatasan mereka, kita tahu Tuhan turut bekerja di dalam hidup mereka. Kita berdoa kiranya Tuhan yang menyatakan kasih melalui keluarga mereka. Mereka dapat mengenal Tuhan lebih lagi melalui keluarga mereka. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami, untuk anak-anakmu yang terkasih, untuk Jessica Hussein, Albert Gunawan, Nesya Gunawan, dan Andre Chandra. Tuhan, di dalam segala situasi, di dalam segala kondisi maupun hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi, kami meyakini bahwa ada maksud yang Tuhan nyatakan di dalam hidup mereka melalui keluarga mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan di dalam mendidik, membesarkan anak-anak mereka ya Tuhan. Anugerahkan hikmat agar dapat membimbing dan terlebih lagi dapat membawa mereka untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka, mengenal kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik kepada mereka, kepada orang tua, kepada saudara-saudara mereka ya Tuhan, di dalam menjaga dan merawat, bahkan mendidik anak-anak terkasih ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau yang menolong, kiranya Engkau yang memberkati masa depan mereka ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami mengucap syukur karena kami berharap kepada Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saat ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Liu Chihui dan akan diterjemahkan oleh Bapak Yohanes Lo. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersama-sama memberikan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita rindu mengenal Tuhan lebih lagi melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita nyatakan nyanyian ini dengan penuh keyakinan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidup-Mu dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu karena semua yang baik. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dipersilakan hambanya. 我们一起来祷告。 Mari bersama kita berdoa. 天父上帝，我们感谢你， Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. 今天我们又一次来到你的面前， Pada hari ini sekali lagi kami boleh datang di hadapan Tuhan. 为要得连续蒙恩惠，你做我们随时的帮助。 Dan sungguh Engkau adalah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan pertolongan kami setiap saat. 我们把下面的时间交在你的手中， Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. 愿真理的圣灵来引导我们， Biarlah roh kebenaran yang memimpin kami, 光照我们， menerangi kami, 与我们同在。 menyertai kami. 奉主耶稣基督的圣名祷告， Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. 我们今天所分享的经文是在罗马书 Pada hari ini perikop firman Tuhan yang akan kita renungkan terdapat di dalam kitab Roma. 第1章第16到17节。 Amin.
Mari kita buka kitab Roma pasal yang pertama ayat 16-17. 我先用中文来读，然后用印尼文来读。 Dibacakan terlebih dahulu dalam bahasa Mandarin, kemudian satu kali lagi dalam bahasa Indonesia. 罗马书第1章1到16到17节，我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人，因为神的义正在这福音上显明出来。这义是本于信，以至于信。如经上所记，义人必因信得生。 Roma ayat pertama, pasal pertama ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. 在这2节当中，保罗说：“我不以福音为耻。” Dan di dalam kedua perikop ayat firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. 他为什么这样说？我不以福音为耻呢？ Nah, mengapa bahwa Rasul Paulus bisa mengucapkan kata-kata demikian bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah? 因为接下来他就说，这福音是神的大能。 Dan sekali lagi bahwa Injil ini adalah kekuatan Allah. 当人们不明白福音的时候， Ketika kita mengerti akan firman Tuhan, 许多人以福音为耻， bahwa orang-orang akan menganggap bahwa memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. 因为在福音当中，耶稣基督是被钉在十字架上的。 Sebab di dalam kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus Kristus mati disalibkan di atas kayu salib. 在耶稣那个时代，被挂在木头上的都是被咒诅的。 Dan pada masa itu orang-orang yang disalibkan di atas kayu salib mereka adalah orang-orang yang terkutuk. 而且也是被羞辱的。 Dan juga bahkan mereka juga adalah orang-orang yang sangat memalukan atau dipermalukan. 因为在外邦人看来，十字架就是一个羞辱的记号。 Sebab menurut pandangan orang-orang luar sana bahwa orang-orang yang disalibkan di atas kayu salib ini merupakan orang-orang yang sangat terhina atau memalukan. 在不信的人看来，十字架就是一个咒诅的地方。 Dan bagi orang yang tidak percaya bahwa salib ini adalah satu lambang kutukan. 那么今天我们借着这2节经文分享的一个题目，就是福音是上帝的大能。 Maka pada hari ini berdasarkan dua ayat firman Tuhan ini menyatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. 那么我想问一下大家，福音是什么？ Lalu saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Injil itu sebetulnya apa sih? 在上个星期3的时候，巴包比牧师讲到，福音是好消息。 Dan minggu yang lalu Pak Bobi menyampaikan firman Tuhan mengatakan bahwa Injil itu adalah kabar baik. 那是什么样的好消息？ Lalu kabar baik yang seperti apa? 也就福音的内容是什么？ Lalu intisari daripada Injil itu apa? 我们有没有人知道的？福音的内容是什么？ Dan siapa di antara kita yang tahu intisari daripada Injil itu atau itu apa? 因为我们信了耶稣，我们也信了福音，别人给我们传福音，我们也相信了。 Sebab ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita juga percaya kepada Injil, bahkan kita mau menyampaikan Injil itu kepada orang lain. 那么我们应该知道福音的内容呀。 Maka daripada itu kita perlu sungguh sangat mengerti intisari daripada kabar baik atau Injil itu apa 其实 sesungguhnya. 我们每个主日，我们都在诵读福音的内容。 Bahwa sesungguhnya kita setiap yang menjadi anak-anak Tuhan, kita hidup di dalam Injil tersebut. 我们有没有记得的？ Apakah kita pernah ingat? 当我说出第一句的话的时候，你们就已经知道了。
当我说第一句的时候，大家都知道了，都明白了。 Ketika saya berkata bahwa pertama kali, maka kita semua tentu saja akan mengerti maksud ini. 使徒信经上面怎么说？ Lalu di dalam Alkitab berkata apa lagi? 我信上帝全能的父，创造天地的主。 Bahwa di dalam pengakuan iman rasuli kita mengucapkan kalimat bahwa aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. 紧接着就是福音的内容。 Dan ini semua merangkum daripada intisari daripada Injil tersebut. 接下来说，我信我主耶稣基督，上帝的独生子， Kemudian selanjutnya kita katakan bahwa aku percaya kepada Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi. 因圣灵感孕，有童真玛利亚所生， Yang dikandung daripada Roh Kudus dan dilahirkan dari anak darah Maria. 在本丢比拉多手下受难， Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus. 被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死里复活。 Yaitu bahwa disalibkan, kemudian pada hari ketiga bangkit kembali, naik ke surga, 后升天，坐在全能上帝的右边。 ya naik ke surga, kemudian duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa itu. 将来还要从那里降临。 Dan kemudian daripada itu dia akan datang kembali. 所以说，福音的内容就是基督的降生、基督的受难、基督的复活、基督的升天、基督的再来。 Maka daripada itu intisari daripada Injil yaitu bahwa tentang kelahiran Kristus, kesengsaraan Kristus, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan kemudian kedatangannya yang kedua kali. 这就是福音的内容。 Dan ini adalah intisari daripada Injil. 但是福音里面最核心的、最中心的是什么呢？ Tetapi yang paling utama daripada Injil ini itu apa? 就是基督的十字架。 Yaitu salib daripada Kristus. 所以保罗说 Sehingga Rasul Paulus berkata,：“ 我在你们中间不知道别的， dan 我在你们中间不知道别的， saya di tengah-tengah kamu tidak ada yang lain. 只知道基督并他钉十字架。 Yaitu mengetahui bahwa Kristus bahkan dia disalibkan. 也就是说，上帝的儿子降生为人， Yaitu dikatakan lagi bahwa Putra Allah lahir di tengah-tengah dunia menjadi manusia. 他披戴了人的血肉之体， Dan dia lahir menjadi sama seperti manusia, ada darah dan daging. 然后被钉在十字架上。 Dan kemudian akhirnya dia mati disalibkan di atas kayu salib. 他死了，被埋葬了， Dan kemudian dia pun mati dan kemudian dikuburkan. 但是他因着神的大能又复活了。 Tetapi karena dengan kuasa Allah dia dibangkitkan. 升天之后，他还要再来接我们。 Setelah dia naik ke surga, kemudian hari dia akan datang kembali. 也就是说，福音的内容是为你、为我而预备的。 Boleh dikatakan bahwa intisari daripada Injil itu disediakan bagi Anda dan juga bagi saya. 他的降生是为你我， Dan kelahirannya juga bagi Anda dan saya. 因为天使对牧羊的人说 Sebab malaikat pun pernah berkata kepada para gembala,：“ 今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。 pada hari ini telah lahir bagi kalian di kota Daud, yaitu Kristus. ” 所以今天我们每一年过圣诞节， Sehingga untuk itulah setiap tahun kita merayakan Natal. 是庆祝基督的降生。 Yaitu kita memperingati, merayakan kelahiran daripada Kristus. 当然，基督的受难也是为你我。 Tentu saja kesengsaraan Kristus pun bagi Anda dan saya. 因为他要救赎我们， Sebab dia mau menyelamatkan kita. 担当我们的罪。 Dan dia menanggung semua dosa pelanggaran kita. 基督的复活也是为了你和我。 Kemudian kebangkitan Kristus juga diperuntukkan bagi Anda dan saya. 因为他在约翰福音对他的门徒说 Sebab di dalam Injil Yohanes dia berkata kepada murid-muridnya,：“ 我去是为你们预备地方。 bahwa dikatakan aku pergi adalah untuk menyediakan tempat bagi kamu. ”他从父那里来，又要回到父那里去。
Dan dia datang berasal daripada Bapa dan juga dia akan kembali kepada Bapa. 他的复活也是为你我。 Kebangkitannya juga diperuntukkan bagi Anda dan saya. 所以说，基督所做的一切的事情，都是为了今天的你和我。 Sehingga segala sesuatu yang dikerjakan oleh Kristus semuanya itu bagi Anda dan juga bagi saya. 这就是福音的内容， Dan ini adalah intisari daripada Injil itu sendiri. 并且这样的福音是上帝的大能， Bahkan Injil itu adalah kekuatan daripada Allah. 因为他的降生是上帝的大能， Karena kelahirannya ini menunjukkan kuasa daripada Allah. 他的受难是上帝的大能， Kemudian kesengsaraannya juga adalah kuasa daripada Allah. 因为唯有他的血可以洗净人的罪。 Sebab hanya karena kematiannya lah dosa kita boleh diampuni. 他的复活是上帝的大能， Dan kebangkitannya juga melambangkan kuasa Allah. 升天和再来同样是上帝的大能。 Dan dia naik ke surga dan datang kembali ini juga menunjukkan kuasa daripada Allah. 所以保罗说，他不以这样的福音为耻， Sehingga Rasul Paulus berkata bahwa kita semua mengerti tentang intisari daripada Injil itu. 他以前也是羞辱的，他以十字架是羞辱的。 Dulu dia dipermalukan, dihinakan karena salib. 因为他逼迫和杀害基督徒， Sebab pada waktu itu juga dia, Rasul Paulus ini juga menganiaya, membunuh orang-orang percaya. 他也像不信的人一样，像外邦人一样，看耶稣是被咒诅的。 Dan dia juga sama seperti orang-orang kafir pada waktu itu bahwa Yesus Kristus disalib ini adalah orang yang terkutuk. 但是经历了福音的大能之后，他现在成为耶稣基督的仆人。 Tetapi setelah dia mengalami daripada kuasa Injil itu, hari itu dia menjadi utusan daripada Kristus. 他现在冒着生命的危险，成为一个福音的使者。 Dan saat itu dia demi memberitakan Injil telah rela berkorban nyawa dan bahaya. 这就是一个福音的大能，在一个罪人的身上显明了上帝的能力。 Dan inilah kuasa daripada Allah itu sendiri di atas orang yang tadinya berdosa untuk menyatakan kuasa Allah itu sendiri. 保罗怎么说呢？ Lalu selanjutnya apa yang dikatakan Rasul 他 Paulus? 说：“基督耶稣降世，为要拯救罪人。 Dia katakan bahwa Yesus Kristus dilahirkan demi untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. ”这话是可信的，是十分佩服的。 Dan perkataan ini adalah dapat dipercaya dan sesungguhnya. 接着他又说 Dan kemudian selanjutnya dia berkata,：“ 在罪人中，我是一个罪魁。 dan dikatakan bahwa di antara orang-orang yang berdosa, aku ini adalah yang paling berdosa. ”也就是说，福音的大能可以拯救像这样一个罪魁的人。 Dan sehingga dapat dikatakan bahwa kuasa daripada Injil itu membuat orang yang seberdosa demikian pun boleh dipakai. 同样的，今天福音也拯救了我们。 Sama juga pada hari ini Injil telah menyelamatkan Anda dan saya. 这就是福音的内容。 Dan ini adalah intisari daripada 我们 Injil. 看福音的大能的第二方面， Dan kita akan melihat hal yang atau segi yang kedua daripada kuasa Injil itu, 福音的果效。 yaitu manfaat atau hasil daripada Injil ini. 第一个是拯救相信的人。 Yang pertama yaitu menyelamatkan orang-orang percaya. 那么拯救我们这些人，相信福音的人，我们经历到了什么？ Lalu Injil ini dikatakan menyelamatkan orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya ini lalu akan mengalami apa di dalamnya? 我们得到了什么？ Dan apa yang sudah kita dapatkan karena percaya? 在这福音当中，我们有什么改变的地方？ Dan di dalam Injil tersebut ada perubahan apa dalam hidup kita? 一个就是从撒旦的权势下拯救出来， Dan yaitu bahwa orang yang ada di dalam kuasa setan boleh direbut atau dimenangkan. 因为耶稣的福音可以使我们从黑暗进入光明当中。 Sebab karena Injil Kristus, kita yang tadinya berada di dalam satu tempat kegelapan boleh dikeluarkan di tempat yang terang. 从撒旦的权下归向真神， Dan kemudian dari kuasa belenggu iblis dilepaskan, kembalikan kepada Tuhan.
也就是说，没有经历福音的人， Dan sehingga dikatakan orang-orang yang belum pernah mengalami kuasa Injil ini, 他是握在那恶者的手下。 maka mereka hidup dan ada di dalam kuasa kegelapan atau kuasa maut, 就是掌权者魔鬼的手中。 yaitu iblis yang menguasai maut itu. 那我们经历了福音的人呢？ Dan kita ini yang sudah mengalami daripada Injil ini, 我们就不在他的权势之下。 maka kita tidak lagi berada di dalam kuasa kegelapan atau iblis. 我们今天成为上帝的儿女， Dan pada hari ini kita telah beralih menjadi anak-anak Allah. 我们不再做罪的奴仆，不再成为撒旦的奴仆。 Dan kita tidak lagi menjadi budak daripada dosa ataupun budak daripada iblis. 我们成为义的奴仆，成为耶稣的奴仆。 Tetapi kita boleh menjadi anak-anak kebenaran, anak-anak Tuhan. 所以，我们今天从撒旦的权之下归向了真神。 Dan sehingga pada hari-hari ini kita dari kuasa belenggu daripada iblis, 就像希伯来书第2章14到15节所说的， maka sama seperti yang dicatat di dalam Ibrani pasal 第2章14到15节， Ibrani 2:13-14. 儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。在希伯来书第2章14到15节。 Ya, kita lihat Ibrani 2:14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. 这就是福音的大能所给予我们的。 Dan ini adalah kuasa Injil yang diberikan kepada kita. 那么第二点就是从定罪的控告中得了释放。 Yaitu yang kedua, bahwa di dalam tuntutan daripada kuasa dosa dan kita boleh dilepaskan. 我们知道犯罪的人罪的工价乃是死， Kita tahu bahwa seorang yang berdosa maka upahnya adalah maut atau kematian. 那是我们怎样才能从罪的这样的一个控告当中被拯救出来呢？ Lalu bagaimana kita dari tuntutan maut atau kuasa maut ini bisa dibebaskan atau dilepaskan? 世上有一句话说 Dan di tengah-tengah kita ada satu perkataan： demikian. 欠债还钱。 Ketika kita berhutang, kita harus melunaskan. 那罪的债务谁来偿还呢？ Lalu hutang daripada dosa ini bagaimana kita bereskan? 罪的债务唯有耶稣基督可以偿还。 Dan hutang daripada dosa ini hanya di dalam Yesus Kristus bisa kita dapatkan atau kita dibebaskan. 因为他说，他来了，不是要受人的服侍，乃是要服侍人。 Sebab Yesus pernah berkata bahwa ia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. 并且要做多人的赎价。 Bahkan dia harus menjadi penebus bagi banyak orang. 所以这样的罪债，唯有耶稣基督可以为我们赎。 Dan sekali lagi dikatakan bahwa dosa ini hanya Yesus Kristus yang dapat menebusnya bagi kita. 就是借着他的死与复活。 Yaitu melalui kematian dan kemudian kebangkitannya. 所以基督耶稣成为你我的赎价。 Sehingga Yesus Kristus boleh menjadi penebus bagi Anda dan saya. 这样一个罪的代价，耶稣基督为我们偿了。 Dan upah ataupun akibat daripada dosa ini hanya Yesus Kristus yang telah menanggungnya bagi kita. 所以罪就不可以再控告我们了。 Sehingga dosa ini tidak mungkin lagi menuntut kepada kita. 因为就像今天的法庭一样， Maka sama seperti di dalam pengadilan yang terjadi saat ini. 我们是一个被告者， Dan
kita ini adalah orang-orang yang menghadapi tuntutan. 好像魔鬼就是一个控告者。 Maka seperti iblis yang terus menuntut kita. 当他在控告我们犯这样的罪、这样的罪的时候， Ketika dia terus menuntut kita bahwa kita telah melakukan dosa ini dan dosa itu, 耶稣基督就是我们的辩护律师。 maka Yesus Kristus telah menjadi penebus mati bagi kita. 他说：“这人的罪我已经帮他偿了，帮他还了。” Dan dosa-dosa yang kita lakukan sudah dia bayarkan, dia lunaskan bagi kita. 那么我们的上帝，我们的天父，他就是一个公义的审判官。 Dan Bapa kita di surga adalah hakim yang adil. 他看到耶稣基督已经为你、为我的罪偿还了，他就看我们为义人。 Nah, maka Bapa di surga melihat bahwa Yesus Kristus telah menanggung, melunaskan semua dosa pelanggaran kita, maka kita ini boleh dibenarkan di hadapan Bapa. 所以福音给我们带来的是在控告当中得到释放。 Nah, maka Injil ini telah membawa kita mendapatkan kelepasan daripada tuntutan-tuntutan dosa yang kita lakukan. 第三个， Dan hal yang ketiga, 从罪恶的污染中得了洁净。 dan kita boleh disucikan dari segala dosa-dosa yang mencemarkan hidup kita. 我们刚才讲到的是在地位当中，我们是一个义人，就不再定罪了。 Dan tadi barusan kita katakan bahwa kita ini sudah dibenarkan di hadapan Bapa, tidak lagi harus menanggung dosa. 现在是因为我们是生在罪孽当中的，我们是生在罪孽当中的。 Oh, kita ini sebetulnya hidup di dalam dosa dan pelanggaran. 大卫说：“我在母腹当中就是一个罪人。” Daud pernah mengatakan bahwa ketika dia masih di dalam kandungan daripada mamanya, dia sudah menjadi orang berdosa. 因为罪已经污染了我们的身心灵， Dan dosa ini telah mengikat kita di dalam hati dan roh kita. 就算今天我们被耶稣的宝血洗净之后，我们每天可能还会犯罪。 Dan sama juga pada hari-hari ini, meskipun Yesus telah menebus kita, tetapi di hari-hari hidup kita masih mungkin bagi kita untuk berdosa atau jatuh dalam dosa. 但是我们每天还是靠着主的宝血来洁净我们。 Tetapi sekali lagi, setiap hari mengandalkan kuasa darah Yesus boleh menyucikan, menguduskan kita. 因为耶稣的宝血可以洗净我们的罪。 Sebab darah Yesus boleh menyucikan atau menguduskan kita. 这就是把我们从罪恶当中得了洁净。 Dan inilah yang dimaksud bahwa dari segala dosa pelanggaran kita, kita boleh disucikan atau dikuduskan. 他洁净我们之后，我们才可以侍立在上帝的面前。 Setelah kita dikuduskan, barulah kita layak untuk berdiri atau masuk dalam hadirat Tuhan. 第四个，福音给我们带来的是什么？ Dan yang keempat, 必死的身， kuasa Injil itu membawa dampak yang bagaimana? 必死的身体要活过来， Yaitu bahwa tubuh kita ini akan diubahkan. 因为耶稣基督从死里复活， Sebab Yesus Kristus bangkit dari kematian. 他是初熟的果子。 Dan dia adalah satu buah yang baru atau yang diberikan. 那我们的身体也像他一样，要从死里复活。 Maka kita juga sama seperti Kristus, kita akan bangkit dari kepada kematian. 所以在保罗在罗马书第8章的11节告诉我们， Sehingga Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 11 berkata juga demikian. 然而叫耶稣从死里复活着的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。 Baca di dalam Roma pasal 8, 第11节， Roma 8 ayat 11. Ya. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam
di dalam kamu. 也就是说，福音不仅是我们的灵魂得了苏醒， Sekali lagi boleh dikatakan bahwa bukan saja 福音不仅是我们灵魂得了苏醒， bahwa Injil ini bukan saja membuat roh kita boleh dipulihkan atau dikuduskan 得了新的生命， dan mendapatkan hidup yang baru, 而且我们的身体也要复活。 tetapi tubuh jasmani kita juga akan dibangkitkan. 所以在使徒信经当中也告诉我们， Sehingga di dalam kisah para rasul juga memberitahukan kepada kita, 我信身体复活， kita percaya bahwa tubuh kita akan dibangkitkan. 这就是相信福音的人，福音所给我们带来的好处。 Dan sungguh Injil ini membawa satu manfaat yang luar biasa bagi orang yang percaya. 当然，这都是在耶稣基督的里面所成就的。 Dan tentu saja ini semua terjadi di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan. 那么福音的果效的第二点是什么？ Dan kemudian manfaat daripada Injil itu yang kedua yaitu 就是显明神的义。 yaitu ingin menyatakan daripada kuasa ataupun keadilan Tuhan. 因为在福音上表明，第一，神自己是公义的； Dan di dalam Injil sendiri mencatat bahwa Tuhan itu adil adanya. 因为诗篇上说，上帝是公义的审判者。 Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan atau Allah itu adalah hakim yang adil. 又是天天向恶人发怒的上帝。 Dan dia juga Allah yang setiap hari murka kepada orang-orang yang tidak berkenan. 所以有罪的，上帝必审判； Dan dosa pasti akan menghadapi penghakiman daripada Tuhan. 显明上帝是公义的。 Dan ini ingin untuk menyatakan keadilan Tuhan. 为什么在福音当中显明上帝是公义的呢？ Mengapa di dalam Injil itu ingin menyatakan keadilan Tuhan? 因为耶稣担当我们罪的时候，上帝的公义临到耶稣的身上。 Sebab di dalam keadilan daripada Tuhan itu ketika kita berdosa, keadilan ini ditimpakan kepada Yesus Kristus. 我们白白的称义， Dan kita dengan cuma-cuma dinyatakan benar di hadapan Bapa. 但是耶稣基督付上了沉重的代价。 Tetapi di dalam diri Yesus Kristus dia ditimpakan daripada hukuman tersebut. 他的代价就是上帝公义的审判。 Dan keadilan daripada Bapa di surga dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus yang menanggung dosa kita. 也就是说，在十字架上，上帝的公义得到了彰显。 Dan di atas kayu saliblah keadilan Allah boleh dinyatakan. 然后第二点， Dan kemudian hal yang kedua, 罪人被称为义人。 dan bahwa orang-orang berdosa dinyatakan benar di hadapan Allah. 所以在罗马书的3章24节告诉我们， Sehingga di dalam Roma pasal 3 ayat 4 berkata demikian. 如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。 Dan di dalam kasih karunia Yesus Kristus, dosa boleh dinyatakan pembenaran. 也就是说，我们不再成为罪人了， Sehingga dengan satu kata lain yaitu kita tidak lagi menjadi orang berdosa. 我们在上帝的面前，上帝看我们为义人。 Dan di hadapan Allah, Allah melihat kita ini sudah dibenarkan. 因为耶稣基督的义披戴在我们身上。 Sebab Yesus Kristus telah menanggung semua dosa pelanggaran kita. 就像一个乞丐， Maka seperti seorang yang pengemis. 他穿着很肮脏的衣服， Dan dia mengenakan pakaian yang begitu compang-camping. 然后有位妇人把他肮脏的衣服脱去， Kemudian ada satu orang yang menggantikan bajunya dengan yang lebih baik. 给他穿上干净的衣服。 Dan itu memberikan dia satu pakaian yang bersih. 我们同样的也是这样， Dan sama juga seperti diri kita ini. 因为我们穿上了耶稣基督的义袍。 Sebab kita telah mengenakan jubah Yesus Kristus. 第三点，
Hal yang ketiga, 活出神的义。 yaitu kita harus menghidupi kebenaran Tuhan. 也就是说，我们因着福音，我们成为了义人。 Sehingga dikatakan bahwa karena Injil kita juga telah menjadi orang benar. 我们就要活出上帝的公义。 Maka kita pun harus menghidupi dalam hidup kita ini keadilan Tuhan. 活出上帝的圣洁良善。 Dan kita harus menghidupi segala belas kasihan Tuhan dan juga kebaikan Tuhan dalam hidup ini. 这也是上帝的大能，他的义给了我们。 Dan ini juga merupakan kuasa Allah, kebenarannya, keadilannya yang diberikan kepada kita. 因为我们有了上帝的生命，有神的生命， Sebab ketika kita sudah memiliki kehidupan Tuhan dalam diri kita, 那我们当然就可以过一个义的生活， maka tentu saja kita pun boleh menjalani kehidupan yang benar. 公义、良善、圣洁的生活。 Yaitu satu kehidupan yang penuh keadilan, penuh dengan belas kasihan dan yang baik. 所以这一切都是在福音当中上帝给予我们的。 Dan segala sesuatu semuanya ini di dalam Injil diberikan oleh Tuhan kepada kita. 是在耶稣基督的里面赐给我们的， Yaitu bahwa di dalam Yesus Kristus semuanya itu diberikan kepada kita. 这就是福音的大能。 Dan ini adalah kuasa daripada Injil Tuhan. 罪人成为义人， Orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. 使我们这必死的身体又活过来。 Dan kemudian bahwa dari tubuh yang fana ini, yang mati ini kemudian dihidupkan kembali. 使我们能够出死入生。 Dan itu bahwa yaitu di dalam kematian kemudian mendapatkan satu kehidupan. 过一个被上帝所喜悦的生活。 Yaitu melewati hari-hari atau kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. 愿上帝赐福我们。 Kiranya Tuhan sendiri memberkati kita 今天我 semua. 们所分享的福音的内容是什么？ Dan hari ini sekali lagi dikatakan apa sebetulnya intisari daripada Injil itu. 福音所给我们带来的果效是什么？ Lalu Injil itu membawa manfaat apa bagi kita? 那我们肯定像保罗所说的一样，我不以福音为耻。 Nah, sehingga seharusnya kita seperti Rasul Paulus yang berkata bahwa kita berkeyakinan kokoh terhadap Injil. 我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 天父上帝，我们感谢你， Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. 感谢赐下你的独生爱子来拯救我们， Kami bersyukur bahwa putramu yang tunggal boleh lahir untuk menyelamatkan kami. 让我们也像保罗所说的，我不以福音为耻。 Sehingga kami juga boleh berkata seperti Rasul Paulus bahwa kami memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil Tuhan. 我们领受了你的福音，当然我们要传讲你的福音。 Kami sudah menerima kebenaran Injil Tuhan, tentu saja kami pun harus membagikan Injil tersebut. 求圣灵来帮助我们， Kiranya Roh Kudus menolong kami, 让我们永远高举耶稣基督的十字架。 supaya kami selamanya, seumur hidup kami meninggikan salib Kristus. 因为十字架永远是我们的荣耀。 Sebab salib bagi kami adalah kemuliaan selamanya. 奉救主耶稣基督的圣名祷告， Demi nama Yesus Kristus yang menyelamatkan kami berdoa. 阿门。 Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah kesaksian dari Ai Kam Ye Xiang yang bersyukur karena pertolongan Tuhan diizinkan mengalami satu kejadian jatuh, tapi Tuhan tolong Ai Kam Ye Xiang. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah kesaksian ucapan syukur Ai Kam Ye Xiang. Selamat malam semuanya. Saya sangat bersyukur pada Tuhan Yesus. Waktu tanggal 5 saya akan berangkat ke Malaysia. Untuk waktu tempoh hari kan saraf saya kejepit. Jadi di sini dokter bilang mau dioperasi. Jadi saya takut. Saya bilang, dok saya nggak punya uang. Saya bilang, berapa kira-kiranya?
biayanya. Dia bilang kira-kira 100 juta. Jadi ayo saya pikir-pikir dulu lah, runding sama anak-anak dulu, saya bilang. Terus saya ke Malaysia, waktu itu saraf kejepit. Terus katanya 3 bulan kasih saya makan obat. Sekali saya ke sana katanya dokter bilang, ibu nggak usah operasi, ibu makan obat aja katanya. Nanti 3 bulan ibu kesini lagi. Jadi waktu tanggal 5 saya mau berangkat. Anak saya bangunin saya, mama bangun mah katanya. Ini sudah jam 3 subuh. Kita jam 4 mesti ada kayak sampai di airport mak katanya. Ya saya bilang ya. Saya duduk sebentar, saya bangun. Baru jalan 3 langkah, kayak nggak enak kepala saya. Malah saya mundur ke belakang. Akhirnya saya jatuh. Waktu saya jatuh saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya bilang. Terus pelan-pelan anak saya angkat saya bangun. Saya pikir mau ke kamar kecil. Terus saya pelan-pelan, mak kita mau berangkat. Aduh mama pinggangnya sakit banget nih. Karena mama jatuh saya bilang. Terus pelan-pelan saya tukar baju lah. Jam 4 kan mau ke airport. Nah udah saya sampai di airport. Si Dina langsung timbang-timbang barang, mama duduk di sini ada bangku, dia bilang. Ya udah saya duduk aja. Sudah duduk selesai dia diminta kursi roda di sana supaya bawa saya ke pesawat situ. Jadi saya duduk di kursi roda. Sampai di Malaysia kan mesti 2 jam lagi naik mobil itu ke Mahkota kan, ke rumah sakitnya. Saya sampai sana pas hari Sabtu. Dokter sudah ada lagi operasi orang katanya. Ya udah, hari Senin aja kita datang lagi, saya bilang gitu. Seninnya saya ke sana, terus katanya ibu mesti periksa, kalau di ronsen kurang jelas katanya. Ibu mesti masuk MRI katanya. Ya saya ikut lagi, saya lah ikutin dia bilang apa. Terus ternyata puji Tuhan saya sangat bersyukur. Ternyata saya nggak ada patah, nggak ada retak. Tuhan sudah menolong saya benar-benar, menolong saya. Terus saya bilang, katanya ibu mesti ronsen kepala juga. Soalnya saya waktu jatuh, sini saya ada benjol. Mungkin kena itu lemari hias saya katanya, mungkin kebentok apa gimana kan kita kurang tahu waktu itu. Nah terus saya ronsen lagi, ternyata kepala saya nggak apa-apa. Saya mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus benar-benar menolong saya. Saya yakin sekali Tuhan tolong. Nggak bisa ngomong apa-apa. Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Itu aja yang saya sebut. Dalam perjalanan saya mau ke airport, pinggang saya udah sakit tuh. Akhirnya saya duduk aja. Sampai sono hari Senin baru bisa ke dokternya. Soalnya waktu itu hari Sabtu tanggal 5 itu. Hari Sabtu dokter katanya lagi operasi orang, dia bilang. Ya saya bilang ya udahlah, Senin ya Senin lah, saya bilang gitu mau diapain. Ya udah saya mengucap syukur aja sama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus benar-benar menolong saya. Waktu saya masuk MRI itu ternyata tulang saya nggak ada apa-apa. Terus saya ronsen kepala juga. Ternyata kepala saya juga nggak ada apa-apa. Saya sangat bersyukur sama Tuhan Yesus. Itulah yang bisa saya katakan, saya bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan kita. Kita yakin dan percaya Tuhan nggak meninggalkan kita diam-diam aja. Dia tetap menolong kita. Yakin dan percaya tetap Tuhan menolong. Saya benar-benar yakin. Saya yakin Tuhan Yesus menolong saya. Kepala saya nggak ada apa-apa, badan saya nggak apa-apa. Semuanya bagus katanya. Saya sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya.
Terpujilah nama Tuhan, kita bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan nyatakan buat AI Kam Ye Siang. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri, kita akan menyanyikan, memberikan pengagungan kita kepada Tuhan dengan menaikkan Bapa terima kasih doa berkat oleh Pendeta Bobby Mesak. Bapa berdoa. Segala pujian syukur kami kembalikan kepada Allah sebagai pemilik kehidupan yang layak untuk menerima segala pujian dan pengagungan umat-Mu. Terima kasih untuk firman yang telah meneguhkan kami. Biarlah kebenaran firman terus menguatkan iman kami dan keyakinan yang sungguh Injil adalah kekuatan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, hamba berdoa buat semua jemaat yang hadir di gereja bahkan di rumah, di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan tolong dan berkati. Jemaat Tuhan pulanglah, terimalah berkat Allah. Kiranya kasih setia dari Allah yang Maha Tinggi dan damai di dalam Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Silakan duduk saat teduh, Tuhan memberkati kita semua.